Day 4 in Antalya. Guys, sekarang kita mau pergi makan. Lagi-lagi pergi makan ya. Kalau misalkan traveling, nge-trip dengan aku, atau misalkan jalan-jalan dengan aku, itu selalu yang aku pikirkan adalah makanan. Karena aku makan banyak. Dan ini adalah view dari apartemen tempat kita tinggal. Jadi apartemen kita itu di atas. Nah, di atas sana. Dan sekarang kita mau pergi makan. Habis makan mungkin kita pergi ke pantai atau pergi kemana gitu, belum tahu. Ryan don't want to be in camera, so follow us. Kita lihat makanan apa yang akan kita temukan. Tentu saja bukan sate dan bakso, karena nggak ada sate dan bakso di sini, oke? Ada taman sebelum ke tempat makan dan ada ikan. Tuh 2 ekor di sana. Cantik ya. Cantik. I don't know what is a garage. Right to the like that area. Like this part? The fish. That small area Maybe someone give food from there. from the entire pond. Pond. Now we go to a small kid, the small woman, or the big man. Big Man. The cafe name Big Man. Ooh, sparkles. Sparkles. Small woman. Another cat. Where, mermaid? That one. Yeah. Meow. Going to choose. Yeah. Why is this toothpick so big and hard? I think shouldn't play with sugar because it will make the table dirty. Ryan. Ring. Udah kenyang, sekarang setnya ke taman jalan kaki guys, biar kebakar lemaknya. Jadi kalau bangunan di Antalya tuh kayak gini, beda sama kalau di Turki, di Istanbulnya. Ini cantik banget di sini guys. Taman tapi langsung ke laut gitu. Dan sepi, nggak ada orang. Laut, langsung ke laut. Wow. It's a cat. Them. Cantik. Ini taman yang ketiga yang kita datangi. Itu kayak lukisan di sana guys, itu gunung yang kemarin sempat kita datangin, Olympus namanya. Tapi aku nggak buat vlog karena itu nge-trip dengan orang-orang geser, jadi rame dan nggak sempat karena ketemu banyak klien, ketemu banyak orang juga. Now I see he's moving. She is fishing. Seagull is coming. Seagull. Seagull. Whoa. Ryan found giant snail. It's a giant snail. Wait, it's actually a giant snail? Yeah. I only ate it, so thank you, but I didn't.
That's how he sounds. Cantik banget. Today outfit. Cantik. Ini nih pohon jeruk di pinggir jalan dan buahnya tuh banyak banget. Pohon jeruk di pinggir jalan, buahnya banyak. Dan bilang, let's take them. Wah, subur. Banyak banget dan gak ada yang ambil ini. Kenapa? Kenapa tidak ada yang ambil? View dari taman yang ketiga, cantik. Di sana gunung, di sini gunung. Istana. Haha. Oh. Hey. You're so cute. So cute. Meow. 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 Hai semuanya, kalian udah lihat tadi video kita nge-vlog. Kita pergi ke tempat makan, terus ke 3 park, 3 taman yang ada di Antalya. Dan kita putusin setelah itu kita pulang. Dan di video terakhir vlog di Antalya ini, aku cuman mau kasih sedikit review. Karena ini adalah pertama kalinya kita pergi ke Antalya, Turki. Biasanya kita kalau ke Turki itu sering kalinya ke Istanbul. Dan udah tahu gimana di sana, biaya hidupnya gimana, terus stay-nya berapa lama enaknya kalau misalkan kita ke Istanbul. Tapi untuk ke Antalya, Turki itu baru kali ini karena ada kegiatan training dari metode self-development GSR, metode yang dimana aku bekerja dengan metode ini terhadap klien aku dan juga dengan diri aku sendiri. Dan kebetulan kita di sini stay selama 5 hari, kita pikir ya kenapa enggak kita jalan-jalan juga sekalian, dan aku juga buat vlog sekalian buat vlog untuk kalian. Tapi mohon maaf banget kalau videonya kurang banget dari yang namanya perfect, karena aku memang udah nggak terlalu ingat gimana buat vlog, jadi aku ya udah buat gitu-gitu aja. Kalau kalian suka oke, kalau kalian nggak suka juga nggak apa-apa, ya udah di skip aja, nggak masalah. Jadi buat yang udah nonton, udah subscribe, thank you very much. Aku mau kasih review dikit nih buat kalian yang pengen ke Turki. Jadi kalau misalnya kalian pengen ke Turki, aku mau kasih tahu kalau Turki itu mahal sekarang ya. Itu yang pertama. Dulu waktu di tahun 2019 pertama kali kesini itu ingat banget makanan tuh masih murah-murah. Harganya itu 30 lira sama dengan 30 baht satu porsi makanan. Paling mahal tuh 70 sampai 110 lira gitu. Tapi sekarang udah di atas 200, 300, 400 lira sama dengan 400 baht. Kalian bisa convert sendirilah kalau misalkan dirupiahkan itu berapa. Kalau nggak salah sekitar ratusan ribu ke atas gitu kalau untuk satu porsi makan. Dan itu cuma makan doang, belum minum, belum hotel, belum taksi. Sekarang itu semuanya serba mahal. Kalau misalkan di Turki, di Istanbul, di Antalya juga mahal. Aku nggak tahu di daerah Turki yang lainnya gimana, tapi
aku terkejut dengan biaya yang seperti ini. Dan sekarang kita stay di apartemen yang alhamdulillahnya kita beruntung banget dapat apartemen baru yang kualitasnya itu hampir sama kayak di Rusia. Heaternya bagus, pemanasnya bagus, jadi ruangannya tuh nggak dingin kalau malam pas cuaca dingin seperti ini pas winter. Karena di sini kalau malam itu bisa 7 derajat, kalau misalnya siang itu 19 sampai 22, kadang 15 derajat, drop banget suhunya. Tapi di apartemen ini tempat kita stay sekarang itu bagus banget dan apartemennya baru. Jadi sofanya masih baru, semuanya masih baru, pokoknya keren banget di sini. Ini di daerah Lara Beach, dekat dengan Pantai Lara di Antalya. Kalau misalnya kalian mau ke Antalya, kemarin aku ada ketemu dengan orang Indonesia, 4 orang, mereka traveling ke Antalya. Aku saranin sih, kalian harus pandai-pandai cari apartemen atau hotel yang ada di Airbnb atau di Booking. Karena di sini tuh ada yang harganya mahal tapi kualitasnya nggak terlalu bagus. Bahkan heaternya itu nggak terlalu bagus, tapi kita nemu apartemen yang heaternya itu sama kayak kalau misalkan kita stay di Rusia. Heaternya bagus banget di sini, di tempat ini, di apartemen ini. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya, kalian bisa DM aku bisa kasih info sih. Kalian bisa booking juga apartemen yang sekarang aku booking ini. Dan ownernya itu baik banget, keren banget, fast response, cepat banget responsnya kalau misalnya kita pengen sesuatu. Terus kita ngomongin lagi nih soal Turki, soal makanan ya, soal restoran. Di supermarket juga semuanya tuh serba mahal sekarang. Biaya hidupnya tuh lebih mahal di sini dibandingkan kalau misalnya kita ke Rusia. Misalnya di Rusia itu lebih murah. Kemudian kalau misalkan di Thailand itu jauh lebih murah juga ke restorannya. Di restoran kalau misalkan kita ke Phuket atau ke Bangkok itu stabil banget harga makanannya. Tapi di sini tuh enggak. 4 tahun yang lalu itu masih murah banget. Tapi sekarang itu semuanya tuh kayak wah naik mahal banget. Jadi kalau misalkan kalian mau tinggal di Turki juga, aduh mikir banget aku yang sekarang di sini. Dan kalau misalkan terpaksa harus tinggal di sini dikarenakan ada training GSR misalnya atau kegiatan yang terhubung dengan pekerjaan yang aku lakukan, mungkin aku bakal stay tetapi gak di Istanbul, mungkin di Antalya karena Antalya udaranya bagus banget. Cuman ya itu biaya hidupnya tinggi di sini. Dan sayur yang namanya dedaunan itu agak kurang ya, nggak kayak kalau misalkan di Asia itu kan banyak jenisnya, ada pakis lah, ada kangkung lah. Kalau di sini tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Biasanya mereka di sini tuh ada cabbage, terus yang kayak salad-salad kayak bayam, terus ada rucola atau apa gitu yang asam-asam gitu daun-daunnya, ya gitu deh. Nggak terlalu banyak pilihan kalau misalkan kita mau beli sayur ke supermarket. Dan lagi-lagi mahal. Selalu duit yang aku bicarakan di sini karena memang ya duit itu penting ya. Dan kita itu kan biasanya ada budget yang kita tentukan gitu. Kalau misalnya kita kesini itu berapa. Dan aku jujur banget kalau misalkan pergi ke wilayah di Eropa ini, termasuk budgetnya agak diketatkan dikit gitu loh. Mana kita nabung, mana kita pikir untuk kesehatan, untuk penerbangan lagi kan kita bertiga. Sekarang terbang bukan hanya aku dengan suami tapi udah tambah anak satu. Nanti kalau misalnya ada anak lagi satu, wah. Dan kita terbang itu bukan pakai pesawat yang biasa gitu. Karena memang kalau bawa anak itu kan kita kedepankan dulu adalah keselamatan ya, security-nya. Jadi kita pilih pesawat dengan rating yang bagus, dengan kualitas yang bagus. Kalau nggak gitu ya nggak terbang kemana-mana gitu. Lebih baiknya ya seperti itu. Karena tubuh kita adalah segala sesuatu yang harus kita kedepankan gitu, keselamatannya, kesehatannya. Itu kalau prinsip aku seperti itu. Terus apalagi ya yang aku mau sharing ya, kalau misalnya di Turki Antalya ini ataupun di Istanbul, aku senangnya banyak kucing. Jadi kalau misalnya kita kemana-mana tuh biasanya ada nemuin kucing gemoy. Kalau misalnya kalian lihat di video vlog aku ada masukin video kucing gemoy. Dan lucu banget, itu adalah salah satu contoh kucing gemoy di sini. Banyak banget kucing-kucing gemoy dan mereka sangat friendly banget. Terus di sini orang itu culture-nya beda ya. Aku agak culture shock sih karena aku kan dari Indonesia, terus aku tinggal di Thailand kan lebih seringnya, terus di Rusia juga. Kalau biasanya aku di Rusia, di Thailand, terus di Indonesia, itu kan biasa ya kalau misalnya orang ketemu dengan orang lain atau masuk taksi, masuk supermarket itu kan ada kayak hello, здравствуйте, привет gitu kan, hai gitu kan. Pokoknya ada tegur sapanya lah, atau assalamualaikum gitu, atau selamat pagi, halo gitu kan. Nah kalau misalkan di sini tuh nggak ada guys, nggak ada yang kayak greetings gitu, halo. Dan bahkan gak ada bilang sorry, maaf gitu kalau misalkan ada yang melakukan kesalahan. Dan gak ada juga yang bilang thank you gitu. Bahkan kita yang bilang thank you ke supir taksi, kita yang bilang thank you ke pelayan di supermarket dan sebagainya.
kayak mereka tuh nggak kenal yang namanya greetings dan sebagainya gitu. And it's not good, not bad. Itu bukan sesuatu yang buruk sih. Ya memang kulturnya kan beda ya, tiap negara itu beda, orang-orangnya, tradisinya tuh beda. Dan mereka di sini nggak terlalu terbuka, ramah gimana gitu sih. Aku nggak tahu apakah itu semua di daerah Turki seperti ini atau cuma di Antalya dan Istanbul. Aku nggak tahu. Kalau misalnya kalian yang udah lama tinggal di Turki, tolong ya kasih komen deh gimana menurut kalian. Karena yang aku lihat seperti itu gitu. Kalau misalkan di Rusia itu orang masih biasanya ada tegur sapa. Di Phuket, di Thailand apalagi itu tuh udah tempat ramah banget. Di Indonesia juga. Jadi aku agak culture shock sih waktu di sini. Kok orang-orang kok kayak gini? Kok nggak ada yang kayak thank you? Kok nggak ada yang kayak greetings gitu? Dan mereka ya biasa aja gitu, aku lah gitu ya, terserah pada anda gitu, nggak terlalu yang peduli gimana. Jadi kalau misalnya ada yang mau tinggal di Turki atau mau nikah dengan orang Turki atau ada pacar orang Turki, siap-siap dengan culture shock seperti ini ya. Kemudian di sini tuh banyak orang ngerokok guys, di mana-mana tuh ada yang namanya smokers, jadi orang tuh ngerokok. Dan ini yang buat aku yang kayak prihatin dan buat aku ngerasa kayak minusnya kalau misalkan ke Turki atau ke wilayah Eropa tuh ini gitu. Terutama di tempat-tempat yang seperti ini, kayak apa ya, banyak orang merokok terus kayak nggak peduli dengan anak-anak atau wanita hamil di sekitar. Kalau misalkan di Thailand itu nggak ada guys, susah nyari yang kayak gitu-gitu. Kayak di sekitar tuh orang-orang tuh ada sih yang ngerokok, cuman ya dikit gitu, nggak sebanyak ini. Dimana-mana kalau misalnya kita menghirup tuh ada aja orang tuh yang ngerokok, apalagi di Istanbul. Wah gila, itu setiap 400 meter kita jalan, 100 meter aja kita jalan, baru buka pintu aja hotel udah ada yang ngerokok. Untung rokok di mana-mana. Kalau di Antalya sih agak lumayan ya, terkontrol lah gitu. Ada daerah misalnya di park, di taman tuh memang orang nggak boleh ngerokok. Jadi untuk anak-anak bawa jalan tuh masih aman lah di sini. Nah, Ryan nih kan dia nggak suka kalau misalkan orang ngerokok. Dia anti banget sama yang namanya orang rokok, bawa rokok. Jadi kalau misalnya dia udah kena asap rokok tuh pasti dia alerginya muncul. Aku juga sama, leherku pasti langsung sakit gitu. Nah jadi itu minusnya sih. Kalau misalnya ke Turki aku nggak sukanya itu, karena banyak perokok di sini, wanita pria semuanya ngerokok. Dan itu yang buat aku juga surprise. Heran banget. Apalagi ya, harga barang ya di mall juga mahal di sini, bukan hanya di supermarket sih. Kayak semuanya itu serba mahal di sini guys. Jadi siap-siap ya kalau misalkan mau ke Turki, harus siap banyak duit sekarang. Beda banget sama 4 tahun yang lalu. Karena 4 tahun lalu waktu kita traveling pertama kali ke sini, itu beda banget, nggak seperti sekarang. Terus itu sih, kalau untuk makanan enak, cuman ya itu tadi kurang sayur. Mereka nggak ngerti kayaknya makan sayur atau gimana, aku juga nggak tahu. Pernah kita pergi ke salah satu restoran, di sini tuh ada daging, lauk, pilihan nasi dan sebagainya, tapi ketika buka salad itu kosong. Nggak ada pilihan salad, nggak ada pilihan yang namanya dessert dengan buah gitu, nggak ada. Terus banyak makan makanan yang manis juga di sini, nggak masuk banget dengan aku karena aku nggak makan gula kan. Jarang banget yang namanya mau konsumsi kue dengan kandungan gula yang tinggi, itu nggak ada di listnya aku. Jadi itu adalah review singkat dari Antalya, Turki. Tapi untuk tempat rekreasi ya, ini yang aku suka banget sih. Di sini itu ada air terjun namanya Dudhan Waterfall. Itu tuh cantik banget. Aku kemarin kan ada buat vlog dan kalian bisa nonton vlog yang lainnya, itu Dudhan Waterfall. Yang pun itu di real life-nya itu benar-benar kayak di apa sih, kayak di film-film Disney gitu loh. Kayak ada pelanginya pas di waterfallnya, terus lautnya itu biru banget. Itu sih review singkat tentang traveling selama 5 hari di Antalya. Aku nggak banyak pergi kemana-mana, suamiku dia pergi ke Old Town, kemudian dia pergi lihat-lihat di sekitar itu ada apa aja. Karena aku nggak terlalu suka yang namanya pergi keluar. Aku lebih suka di rumah kerja. Jadi kalau misalnya aku pergi keluar, aku cari tempat yang memang benar-benar bisa dibuat untuk foto-foto, untuk video, untuk vlog gitu. Bukan hanya pergi ngikutin apa yang orang lakukan, tapi kayak yang aku suka gitu. Jadi di luar itu ya udah aku masak di rumah, kemudian aku main dengan Ryan di rumah, dan aku juga kerja. Walaupun kita di negara lain, kita tetap kerja karena memang itu kerjaannya digeser jadi spesialis geser. Itu enaknya ini, sangat fleksibel, dimanapun kita tinggal bisa kerja, bisa menghasilkan uang. Jadi ya itu bisa live abroad, bisa tinggal di negara lain walaupun kita kerja tiap harinya. So buat kalian yang
tertarik pengen ke Antalya, silakan. Buat kalian yang pengen belajar metode self development geser dan merubah hidup kalian seperti aku, kalian juga bisa belajar metodenya, dan kalian bisa tanya aku langsung ke Instagram aku gimana caranya untuk coba sesi geser pertama kali dalam kehidupan kalian. Oke, that's all. See you in another video. Bye bye.